Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bersama bergumul dan belajar pada firman Tuhan. Kita awali di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini. Segala rahmat-Mu, pertolongan-Mu, dan kasih sayang-Mu, itulah yang menjadi kehidupan bagi kami, sehingga hari yang baru ini menjadi kesempatan yang baik bagi kami untuk menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati penyertaan-Mu, dan memuji memuliakan Engkau dalam seluruh perjalanan hidup kami. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar pada firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk menerima, memahami, dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Maha Tahu. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, mengetahui segala sesuatu yang terjadi atas seluruh ciptaannya, dan apa yang boleh dikerjakan oleh seluruh ciptaannya, apa yang dilakukan oleh seluruh ciptaannya dalam peredaran atau perpendaran seluruh ciptaan dan alam raya ini ada di dalam hikmat kuasa pengetahuannya. Dan kita pun manusia, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia, bahwa kalau kita kepada sesama manusia, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman yang dekat dengan kita, mungkin kita bisa bersandiwara, menyembunyikan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa mereka tahu, atau menyembunyikan, merahasiakan sesuatu kepada mereka, dan mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang kita rahasiakan, sembunyikan, dan samarkan kepada mereka. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semua terang benderang di hadapannya. Sekalipun itu ada di dalam hati kita, yang paling tersembunyi di dalam hati kita, Tuhan Maha Tahu. Dia tahu apa yang ada di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam setiap tingkah laku kehidupan kita. Tuhan Maha Tahu, sehingga serapat apapun kita sembunyikan, maka Tuhan dapat melihat, Tuhan dapat mendengar apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena itu ketika kita hari ini diingatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mengetahui apapun itu, maka sesungguhnya kita harus menjadi orang-orang yang semakin takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya sungguh-sungguh beriman dan berjuang, berusaha, belajar terus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bukan lagi kehendak kita, bukan lagi keinginan-keinginan kita, bukan lagi hawa nafsu kita yang hanya untuk menuntaskan keinginan-keinginan sesaat, sementara membuat jarak kita dengan Tuhan. Jika dahulu kala ada banyak orang-orang yang mengaku menyampaikan firman Tuhan, tetapi mereka sesungguhnya tidak memahami firman Tuhan.
tidak sungguh-sungguh belajar pada firman Tuhan, sehingga apa yang mereka katakan, ucapkan, dan mereka lakukan sungguh-sungguh bertentangan dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Para nabi-nabi palsu waktu itu menyampaikan pengajaran tetapi tidak mendewasakan iman umat Israel. Para nabi-nabi palsu mengaku menyatakan firman Tuhan tetapi tidak membuat iman mereka semakin taat tunduk kepada Tuhan Allah. Justru hati mereka, pikiran mereka semakin menjauh dari Tuhan. Dan para nabi-nabi palsu itu mereka melakukan pekerjaannya hanya untuk mengambil keuntungan pribadi bagi mereka. Sehingga apa yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang hanya untuk menyenangkan pendengarnya, tanpa mereka mengajak orang-orang yang mendengar mereka itu untuk takut akan Tuhan, untuk mengalami pertobatan, untuk sungguh-sungguh belajar pada firman yang menghidupkan dan mendewasakan. Karena itu Tuhan memanggil dan memakai Yeremia menyampaikan firman begitu tegas dan keras kepada umat Israel pada waktu itu. Firman yang mengajak untuk pertobatan, firman yang menegur kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Benar Yeremia ditolak, benar Yeremia dianggap sebagai orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar di tengah-tengah mereka, tetapi justru Nabi Yeremia yang menyampaikan berita pertobatan, yang menegur kesalahan-kesalahan mereka, yang mengajak mereka untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan Allah yang telah memanggil, membebaskan, dan memberkati mereka. Itulah yang terus disuruhkan oleh Nabi Yeremia. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika firman hari ini berbicara di tengah-tengah kita, maka kita diajak untuk terus belajar kepada firman yang benar itu sendiri, dan setiap pengajaran yang benar, ya, bahwa dalam 2 Tesalonika 2 itu mengajarkan kepada kita untuk terus belajar pada firman yang lisan maupun tertulis. Artinya apa? Lisan artinya pengajaran atau khotbah yang kita dengar setiap minggu, atau di ibadah sektor, atau renungan harian seperti ini. Lalu kemudian yang tertulis seperti di dalam Alkitab ini, bahwa firman yang mengajarkan kepada kita untuk terus semakin setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kesetiaan kita itu, keteguhan iman itu ditunjukkan dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan yang baik, terus menerus, tidak jemu-jemu belajar pada firman Tuhan yang mendewasakan iman. Karena itu kehidupan kita adalah sebuah proses belajar dan belajar. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, siapapun kita, tidak ada kata berhenti untuk belajar pada firman Tuhan, tetapi teruslah belajar pada firman Tuhan, belajar melakukan kehendaknya, setiap pekerjaan yang baik menurut buah-buah roh itu, kerjakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena sekalipun manusia tidak melihat itu, orang-orang dekatmu atau siapapun tidak memandang itu, memuji itu, mengapresiasi itu, tetapi bagi Tuhan justru itu yang harus kita kerjakan, bukan menurut ukuran manusia, tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus yang harus terjadi bagi kita. Karena itu mari bersemangat melakukan kehendak firman Tuhan. Mari sungguh-sungguh, karena semuanya di hadapannya terbuka lebar, begitu nyata, tidak ada yang tersembunyi. Karena itu tunjukkanlah apa yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami, yang hari ini Tuhan mengajarkan kami akan kebenaran firman-Mu, bahwa bagimu tidak ada yang tersembunyi, semuanya dapat Engkau lihat, semuanya dapat Engkau dengarkan, semua hal dapat Engkau
kuasai. Karena itu Tuhan Allah kami bermohon kepadamu, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami, agar hati kami senantiasa dituntun untuk belajar taat, sungguh-sungguh setia kepadamu, dan terus menghasilkan buah-buah roh, buah-buah kebenaran itu. Tuntun kami Tuhan dalam kehidupan kami hari ini, agar kami sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik, mengatakan perkataan yang baik, yang membangun, yang memotivasi, yang menguatkan. Karena itu biarlah kehidupan kami Tuhan menjadi garam dan terang, dan itu semua dapat kami lakukan semata-mata hanya mengandalkan kuasa kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, tangan kemurahan Tuhan yang menuntun kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.